biru sendiri tuan rumah, belum tamu-tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini komunitas biru, ya namanya komunitas biru ya, akan mengadakan sanlat disabilitas dan parenting Islami. Masya Allah, keren sekali. Ini setiap tahun kayaknya ya. Pematrinya adalah Ibu Hajah Imas Karyamah MPD. Beliau akan memberikan materi tentang apa, kita lihat saja nanti. Kita akan cari PSI-nya ya. Sebagian peserta dari teman-teman disabilitas sudah hadir, tapi belum semuanya ya. Nanti ini belum acara pembukaan. Nanti pembukaannya sekitar setengah jam lagi mungkin. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bersama dengan PIC dari kegiatan sanlat disabilitas parenting Islami dari benar yang mengadakan inisiasi dari mana ini? Yayasan Biruku Indonesia. Yayasan Biruku Indonesia, Ibu Dengan Siska. Ibu Siska, Mas Sof, tadi saya sebutnya Ibu Susan ya. Bu Siska, ini setiap tahun diadakan. Betul. Setiap tahun? Setiap tahun Pak, betul. Mereka juga? Iya, betul di sini juga tempatnya. Iya, betul. Ini udah tahun ke-10. Tahun 10, jadi 10 kali di sini? Iya, betul. Kenapa selalu mengadakan di perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat ini? Iya, karena kita sudah ada kerjasama yang baik dengan Pusdai yang memfasilitasin kita setiap ada kegiatan Ramadan, Pak. Betul. Artinya Pusdai Jawa Barat memfasilitasi kegiatan biru itu apa? Yayasan Biruku Indonesia adalah Yayasan Biruku Indonesia. Mengkhususkan diri dalam apa? Disabilitas, Pak. Khusus disabilitas. Khusus disabilitas, betul. Kesannya ketika mereka di sini seperti apa? Kesannya mereka setiap ada Ramadan kita ingin bergandengan tangan, betul Pak, dengan suasana Ramadan sekarang, anak-anak bisa silaturahmi, dan ini tidak hanya untuk lingkungan Yayasan Biruku Indonesia, tapi kita menggandeng komunitas-komunitas disabilitas sekota Bandung. Sekota Bandung? Sekota Bandung, betul Pak. Anak-anak merasa nyaman berada di sini? Betul Pak, karena kita ada kegiatan tidak hanya untuk anak-anaknya saja, tapi untuk orang tuanya juga. Betul, jadi ada parentingnya, ada kajian dari ustazahnya atau ustadz, ada juga untuk kegiatan anak disabilitasnya nanti di luar sekitar perpustakaan. Kita jadi anak-anaknya bisa lebih fokus dan ibu-ibunya juga bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari para narasumber nanti yang akan dihadirkan, Pak. Ada progres ketika Ibu sudah 10 kali mengadakan di sini terhadap anak-anaknya, progresnya seperti apa pertumbuhannya? Antusiasnya betul dan happy semuanya, dan selalu mengharapkan setiap tahunnya Biruku selalu berkolaborasi dengan semua komunitas yang ada di Kota Bandung untuk memfasilitasi kegiatan Ramadan, karena biasanya kegiatan Ramadan kan anak-anak off dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, ada yang sudah pada lulus sekolah formal, jadi mereka punya kegiatan di bulan Ramadan, Pak. 2 hari kita akan mengadakannya setiap tahun. Setiap tahun 2 hari? 2 hari, betul Pak. Bu, disabilitasnya apa saja sih yang ada Down syndrome, ada autis, ada cerebral palsy, ada disabilitas intelektual namanya Pak, betul gitu. Jadi ada berbagai, ada tunanetra juga, ada yang cacat fisik segala macam, betul Pak. Jadi beragam disabilitas. Cacat fisiknya sebatas apa? Cacat secara fisik misalnya tunanetra, tunarungu, dari cacat misalnya kakinya atau tangannya seperti itu Pak. Pokoknya cacat fisik. Kalau disabilitas seperti Down syndrome itu kan berbeda dengan cacat fisik. Intelektual. Dari secara fisik mereka sempurna, tapi mereka ada gangguan di saraf otak, Pak. Tetapi kan kalau disatukan dengan yang fisik, cacat fisiknya, mereka bisa nyatu. Bisa Pak, betul, karena kita dibantu oleh volunteer Pak. Betul, jadi tidak hanya dari keluarga Biruku, kita dapat kerjasama juga dengan Duta Pendidikan Jawa Barat, dengan Mojang Jajaka Jawa Barat. Jadi kita dibantu oleh volunteer Pak. Jadi nggak hanya keluarga Biruku di sini yang hadir, jadi banyak juga kerjasama dengan volunteer yang ingin membantu terselenggaranya acara sanlat Ramadan. Saya dulu pernah wawancara ya dengan salah satu orang tua dari disabilitas Down syndrome. Sekarang pengen tahu
progresnya, pertumbuhannya atau perkembangan jiwanya seperti apa itu ada perubahan nggak sih? Kalau untuk 2 hari aja sih kita hanya ingin memberikan sukacita sebenarnya Pak. Hiburan aja ya? Iya betul, untuk mengisi kegiatan Ramadan. Karena ibaratnya kalau misalnya silaturahmi kan tidak setiap saat kita bisa lakukan ya Pak ya. Kalau untuk keluarga Biruku Indonesia sih kita bisa bertemu setiap saat karena keluarga Biruku Indonesia. Tapi untuk komunitas-komunitas yang lain belum tentu bisa silaturahmi. Jadi kita disatukan di tempat ini, di perpustakaan ini setiap tahunnya untuk menggandeng keluarga-keluarga yang lain. Betul Pak. Pematerinya siapa saja kira-kira yang akan Ibu hadirkan? Biasanya kita dari psikolog ada, dari ustadz atau ustazah. Kalau untuk hari ini kebetulan narasumbernya yang PIC-nya bukan saya Pak. Oh, iya. Kalau saya baca PIC. ada Ibu Hajah Karyamah. Iya, biasanya Ibu Esther, biasanya ada dari psikolog Ibu Esther atau dari Ibu Ustazah juga. Saya kebetulan tim pengundang bukan saya Pak. Oh gitu. Gitu. Kalau saya khusus untuk mengkoordinir anak-anak disabilitasnya untuk kegiatan mereka. Jadi kegiatan itu ada memanah, ada motorik kasar, ada untuk motorik halusnya Pak. Iya betul. Ibu terkesan dengan kegiatan perpustakaan ini, perpustakaan masjid ini? Iya. Tempatnya seperti apa? Alhamdulillah kita bisa fasilitas, kita bisa menyenangkan di sini, bisa kumpul dengan tenang, dengan hikmat, kita bisa mengikuti setiap acaranya, anak-anak juga happy, bisa berbaur dengan komunitas yang lain, maksudnya dengan beragam diagnosa, beragam usia, betul, dari mulai yang usianya balita sampai yang usianya sudah dewasa di sini berkumpul Pak. Jadi dari usia 5 tahun sampai kisaran sekitar 30 sampai 40 tahun ada Pak. Ada Pak. Yang cacat fisik kan kita tidak tutup kemungkinan, betul. Gitu. Berapa peserta hari ini? Diperkirakan untuk acara pertama ini, karena ini acara pembukaan ya Pak ya, diperkirakan sekitar 150 sampai 200. Dan di hari kedua biasanya sama kisarannya 100 sampai 150 biasanya gitu. Melihat tempat memadai nggak sih 200 peserta hadir? Memadai Pak, kita kan berusaha untuk biasanya kita memadai sih Pak untuk iya betul memang, tapi ya gimana ya Pak ya, alhamdulillah kita disediakan tempat juga ya gitu, ibaratnya kita juga sudah difasilitasin sama untuk kerjasama setiap tahunnya di perpustakaan Pusdai ini Pak gitu. Kami mengucap syukur kalau dipinjamkan, difasilitasi tempat ini gitu, karena satu-satunya tempat yang tidak di tengah-tengah kota Pak gitu. Kalau untuk Yayasan Biruku sendiri kan agak jauh lokasinya di Marga Cinta. Jadi kalau misalnya di tengah kota gini, jadi kita bisa mengundang dengan banyak orang dan iya betul gitu. Jadi tidak kesulitan untuk transportasinya Pak. Siap Bu. Kalau gitu boleh Ibu ucapkan terima kasih kepada Pusdai Jawa Barat. Siap, terima kasih banyak untuk para pengurus perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Kiranya bisa acara terserangga terus, bisa bekerja sama yang baik, dan kami juga bisa memakai tempat ini dengan baik, nyaman, dan kembali rapih lagi. Insya Allah. Aturan Ibu. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Pak. Halo, nama saya Sobor Zulkaisi, Putra Bumi Siliwangi 2025. Senang rasanya mengikuti kegiatan Sanlat Disabilitas tahun 2026 ini. Halo, nama saya Haldanur Aulia. Saya dari Putri Bumi Siliwangi tahun 2025, dan tentu rasanya senang sekali bisa berkesempatan hadir untuk di sini bersama teman-teman dari Biruku dan juga mengikuti Sanlat Disabilitas di Pusdai Bandung. Halo, nama saya Raihana Marsha. Saya dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2025. Saya senang sekali bisa menghadiri Sanlat Disabilitas hari ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Rata Fatima. Saya dari Duta Genre Kota Bandung tahun 2025. Tentunya melihat kegiatan hari ini, saya merasa penuh syukur dan juga sangat senang karena bisa menemani bersamai teman-teman disabilitas di sini dengan kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat dan juga positif. Halo semuanya, perkenalkan aku Al dari Duta Genre Kota Bandung, dan saya merasa sangat bersyukur sekali bisa hadir pada kesempatan Sanlat Disabilitas kali ini karena saya bisa melihat banyak hal di sini. Terima kasih. Halo, saya Mahara
Rani Balkis sebagai Duta Seni Indonesia 2026. Di sini saya sangat bahagia dan sangat amat excited karena di sini saya bisa berbagi pengalaman dengan anak-anak yang ada di sini dan pastinya ini sangat menginspirasi saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudamira Cintami, biasa dipanggil Cinta. Saya adalah first runner up Miss Bintang Remaja Indonesia tahun 2024. Dari kegiatan hari ini, saya belajar banyak dari mereka, dari arti ketulusan, kesabaran, dan kebersamaan. Terima kasih. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Hendy Hermawan. Saat ini saya sebetulnya tidak lagi menjadi kepala perpustakaan ya, semenjak 2022. Sudah naik tahun helikopter. Nah, saya ingin memperkenalkan Bulia, Kang Bagus, mana Kang Bagus? Pak Edi, oh Pak Edi, mana kuliahnya? Coba cari dulu kuliahnya. Jadi, Pak Edi kenalkan, ini dengan Kepala Perpustakaan Masjid Pusdani. Sini Bulia. Nah ini yang punya peran penting nanti ya. Bulia ini. Nah, ini teman-teman pasti bakal sahabat kita. Nah, kita ini sudah punya anugerah. Nah, ini atas ikhtiar Bulia nih, juara 4 nasional perpustakaan khusus tempat ibadah. Salah satu penyebabnya ini nama kalian. Karena kalian nih, lihat. Nah, Bulia ini siang malam itu ngurus segala sesuatu ya. Sampai pada satu saatnya penilaian yang paling soroti itu adalah bagaimana perpustakaan itu merangkul komunitas, merangkul masyarakat untuk beraktivitas. Untuk sangat buat melihat pada bulan suci. Selamat bersenang-senang untuk adik-adik di luar nih ya. Nah, kembali Ibu, kenapa suami bohong? Karena cari aman. Kayak Ibu gini, Ma dari mana? Dari kajian apa? Haji Salim Julaiha. Sama apa? Sama Biruku. Kenapa tuh sore banget baru pulang? Kan Persib main. Persib main, dah Persib mah kemarin. Kan nepi ka ayeuna cenah macetna oge. Hari itu ngawadul pisan gitu ya. Jadi dosa ya. Iyakum wal kadzib, hati-hati hindari kadzib, dusta hadisnya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya bohong itu mengarah kepada dosa. Fa innal fujur yahli ilanar, dan sesungguhnya dosa itu mengarah kepada neraka. Jadi nusok ngabohong mah tempatnya neraka tak. Ciri munafik yang lainnya adalah idza wa'ada akhlafa, jika berjanji ingkar, jalir. Hati-hati dengan kalimat insya Allah ya. Insya Allah itu Ibu janji pada Allah, kalau Allah memberikan insya ya kewenangan, maka saya akan melakukan itu. Di sunama tuh ya insya Allah oh sudah mau datang. Insya Allah Allah itu jika Allah berkehendak maka akan saya lakukan. Kalau enggak ya enggak aja. Saya ke undangan, punten, saya tanya ke Bunju ya, kalau ditelepon sama Bundi, iya ada acara gini-gini, nggak bisa, udah isi, bentar ya, saya cek dulu, mungkin nggak? Ya insya Allah, karena setujuan tenorojo. Saya tuh kalau bisa, kalau enggak. Karena flyer udah nyebar, tiba-tiba, Bun besoknya, sebentar saya cek dulu. Oh, flyer udah nyebar, kayaknya nggak keburu. Bahkan waktu dari Garut aja saya mau maksakan ya, acara di itu tuh di Siwastra, saya maksakan Bu.
Ternyata di perjalanan kena macet, ditelepon, ya udah bubar, pulang we cek abdi teh naon. Kadia mah kadia we, pulang we. Itu dari Garut. Kalau saya bisa itu diusahakan, ternyata dikasih tahu acaranya sudah selesai. Ya udah we pulang. Atau kadia udah tinggal makan-makan, gak mau saya teh. Udah we pulang. Kalau bisa ya, kalau enggak. Saya nggak bilang insya Allah bari nggak bisa, nggak boleh. Baik, demikian liputan kami dari acara Sanlat Disabilitas oleh Yayasan Biru. Saya Rizadi melaporkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.